Baik, saat ini kami sedang berada di Masjid VBS. Saya saat ini bersama Mas Iksan akan mewawancarai uh, pasal kemanusiaan di Palestina. Jadi seperti yang kita tahu pada tahun kemarin tanggal 10 Oktober yang which is 10 hari lagi bertepat 1 tahun terjadi serangan besar-besaran dari Hamas terhadap Israel, dan Israel pun membalas serangan tersebut dan menewaskan banyak rakyat muslim, bahkan bukan hanya masyarakat muslim, ada juga masyarakat Kristen dan sebagainya. Bagaimana pendapat Mas Iksan terhadap tragedi ini? Tragedi kemanusiaan ini kan sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun, dan pada suatu saatnya Hamas ini membalas serangan Israel yang sudah Israel lakukan, dan Israel pun membalas serangan Hamas tersebut ke daerah-daerah pengungsian di daerah Palestina dan melanggar banyak berbagai hal dalam peraturan perang. Bagaimana pendapat Mas Iksan tentang hal ini? Baik, pendapat saya di sini mengenai pelanggaran HAM, yaitu perang ini sendiri merupakan pelanggaran HAM kepada masyarakat Palestina tentunya, di mana mereka tidak, rakyat biasa, tidak memiliki salah ataupun segala macamnya. Bagi anak-anak kecil, saya sangat miris sekali mendengar kabar tersebut, di mana perang ini segera mungkin jika bisa diberhentikan ataupun ditindaklanjuti, karena sudah sangat lama sekali terjadi, sehingga ada kemungkinan besar masyarakat Palestina bisa mengalami penurunan ataupun migrasi ke negara lain, sehingga negara tersebut menjadi tidak bersih lagi, tidak aman, dan kemudian terjadinya kehancuran daripada negara tersebut, sehingga merusak ekosistem alam serta kehidupan masyarakat Palestina terganggu, dan kemudian memengaruhi ekonomi, psikologi, terutama bagi anak kecil yang mereka sangat trauma dengan hal tersebut, mengingat tragedi kejadian bom yang menjatuhi mereka dalam sehari, dapat berapa kali bom menjatuhi mereka, sehingga menjadi trauma besar bagi mereka akan hal tersebut, dan berpengaruh ke depan terhadap pembelajaran akibat trauma tersebut. Maka dari itu, untuk petinggi, baik pengusaha atau penguasa dunia, agar segera bertindak lanjuti atas kejadian ini, mengingat kita sebagai manusia tentunya sama seperti mereka, butuh hidup yang layak, hidup yang aman, damai, dan tentram. Mengenai tragedi ini sangat miris sekali saya. Tapi pada saat Hamas meluncurkan serangan pada tanggal 10 Oktober ini, yang dimana disebut Badai Aqsa, banyak mata dunia tertuju pada peristiwa ini, dan dimana banyak masyarakat dunia yang menyatakan bahwa Hamas inilah yang pertama kali menyerang Israel, dan menyatakan bahwa Hamaslah yang bersalah. Tapi seperti yang kita tahu, pada 48 tahun lebih terakhir bahwa Israel lah yang menggempur Palestina habis-habisan. Bagaimana pendapat Anda tentang pandangan dunia ke Hamas dan Palestina ini? Di sini mengenai sejarah masalah, yaitu kekuasaan. Siapa yang tidak ingin kekuasaan? Memiliki tanah, wilayah yang luas. Itu Israel sendiri merupakan awalnya yang ditampung oleh Palestina. Kini membentuk suatu negara Israel, mereka ingin mengambil seluruh wilayah Palestina, dan mereka mengklaim bahwa Palestina terlebih dahulu memerangi mereka, tapi justru sebaliknya. Maka dari sini Palestina sendiri memiliki sifat yang tidak baik untuk kita, yaitu sama ataupun segala macam hal yang buruk. Maka dari itu mengenai hal tersebut, sudah semestinya kita pelajari dari masa lalu, dari mana asal usulnya negara tersebut, apa tragedi yang terjadi pada masa lalu, sehingga kita dapat memperkirakan ini merupakan wilayah aslinya, wilayah asalnya, ini negara asalnya, ini agama asalnya. Maka dari masa lalu lah kita dapat mengetahuinya kebenaran tersebut. Tapi bangsa Israel sendiri, orang-orang Yahudi sendiri, walaupun tidak semua,
Tapi banyak orang-orang Yahudi ini mengaku bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan mereka pun sempat mention beberapa ayat di Al-Quran bahwa Tuhan kita pun yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Bani Israel ini adalah orang-orang yang terpilih. Padahal di Al-Quran sendiri juga mention bahwa Bani Israel ini adalah bangsa yang tidak dapat dipercaya karena selalu mereka selalu menyitukan Tuhan, membelot dari ajaran Tuhan. Mereka selalu bahkan sering membunuh nabi-nabi yang dikirimkan oleh Tuhan. Bagaimana pendapat Mas Iksan tentang hal ini? Pendapat saya mengenai tingkah laku daripada masyarakat Israel ini dengan perilaku yang sangat tercela, di mana mereka mengklaim suatu kebenaran dengan hal yang buruk. Jadi mereka mengklaim wilayah orang lain yang bukan wilayah mereka sendiri dengan landasan Al-Quran, padahal sebenarnya salah pengertian daripada mereka yang memahami Al-Quran tersebut. Di sini masyarakat Israel sendiri mereka menginginkan kekuasaan dan mengklaim dari hal yang telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa wilayah tersebut merupakan yang dijanjikan, namun tidak demikian. Mengenai Israel sendiri merupakan suatu ajaran, suatu agama yang bisa dikatakan dari dahulu kala sudah sangat tidak baik. Mereka membunuh para nabi seperti yang dikatakan tadi, itu merupakan suatu hal penyimpangan daripada ajaran telah diberikan Rasul yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Baik, terima kasih. Segitu saja wawancara kita kali ini. Terima kasih pada Mas Iksan yang telah mau diwawancarai. Sekian dari saya, Muhammad Filmyasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini bersama saya Ridwan Farid Ihsan dan bersama Bapak Mas Rian. Mas Rian. Di sini saya ingin menceritakan beberapa berita terkait penyembuhan roti Auka. Pada masa ini merupakan perubahan terbaru. Roti Auka dikabarkan terdapat pengandungan pengawet kosmetik. Di mana roti Auka sendiri merupakan roti yang diproduksi oleh PT Indo Bakri. Kandungan kosmetik ini sangat berbahaya pada anak-anak usia dini, di mana kandungan ini berfungsi sebagai pengawet hingga roti Auka dapat bertahan berbulan-bulan. Mengenai kandungan tersebut, bagaimana pendapat Bapak Mas Rian terhadap kandungan tersebut kepada anak-anak khususnya di Indonesia ini? Ya, pendapat saya, pengawet pada roti Auka ini saya mention juga tidak berbahaya hanya untuk pada anak-anak, tapi juga berbahaya untuk orang dewasa. Pengawet pada kebanyakan pengawet ya, bahkan tadi sempat di-mention oleh Mas Iksan bahwa ya itu terbuat dari bahan kosmetik, ya itu sangat berbahaya pada anak-anak kecil, terutama pada mereka yang masih dalam masa perkembangan. Otak mereka sedang tumbuh, badan mereka sedang tumbuh, pemikiran mereka sedang tumbuh. Tentu itu sangat berbahaya bagi mereka, karena jika mereka terpapar oleh pengawet yang berbahaya, tentu tumbuh dewasa mereka itu akan terganggu, pemikiran mereka terganggu, pertumbuhan